Prancis dan diikuti dengan revolusi industri. Revolusi Prancis, revolusi sosial maupun revolusi politik diikuti dengan penemuan-penemuan di berbagai ilmu pengetahuan, di berbagai bidang teknik yang mengakibatkan pekerjaan-pekerjaan yang tadinya dikerjakan manual, sejak saat itu ditemukan mesin-mesinnya. Kemudian hal itu memicu revolusi industri. Revolusi industri kemudian mengubah secara total masyarakat Eropa dari masyarakat feodal menuju masyarakat modern, masyarakat industrial. Masyarakat industrial ini juga membawa dampak. Jadi kalau kita ingat bagaimana Barat mengubah peradabannya dari feodal menuju modern, itu dengan semangat mengubah dari masyarakat feodal ke masyarakat egaliter, dari masyarakat yang terstratifikasi dengan strata pendeta, strata aristokrat, strata rakyat, pengennya dengan modernisme, dengan revolusi sosial dan revolusi industri ini, inginnya muncul masyarakat yang egaliter. Tetapi faktanya yang muncul bukan masyarakat egaliter, tetapi masyarakat baru, yaitu masyarakat kapitalis yang di dalamnya terbagi antara kapitalis, pemilik modal, penguasa, dan buruh. Dan ini kalau kita bandingkan dengan strata sosial masyarakat feodal, masyarakat tradisional, sama. Yang pendeta tingkat 1 digantikan oleh kapitalis, pemilik modal, yang strata 2 aristokrat tetap pada penguasa, pemerintah, dan strata ketiga rakyat, tetap saja rakyat buruh. Kemudian berbagai macam krisis sosial muncul, urbanisasi, degradasi sosial maupun degradasi individu. Kita tahu kehidupan modern itu membawa kekayaan kepada sebagian orang, tetapi juga membawa kemiskinan kepada yang lain, membawa kebahagiaan bagi sebagian orang, tetapi juga membawa penderitaan kepada yang lain. Maka kondisi seperti ini sebenarnya orang-orang Barat sendiri sudah menyadari. Maka mensikapi perkembangan sosial akibat revolusi sosial dan revolusi industri ini, muncul sebagian masyarakat yang memiliki ide tentang sosialisme. Apa itu ide sosialisme? Ide sosialisme adalah ide tentang masyarakat yang tanpa kelas, tanpa strata sosial. Kalau kita lihat Barat itu waktu itu terstratifikasi menjadi pendeta, aristokrat, dan rakyat, kemudian diubah lagi, pengennya tidak ada strata sosial, ternyata masih ada strata lagi, strata kapitalis, strata penguasa, dan strata buruh. Maka mereka memintingkan agar ada masyarakat yang tanpa strata sosial, yang rata, benar-benar yang sama rata, sama rasa. Bagaimana caranya? Mereka ingin agar alat-alat produksi, kita ingat materi kita kemarin, materi Jumat yang lalu, bahwa barang itu dibagi dua, ada barang produksi, ada barang pakai, ada barang-barang yang bisa menghasilkan barang lain seperti mesin-mesin produksi, tetapi ada barang-barang yang dia tidak bisa memproduksi, tidak bisa menghasilkan barang lain, yaitu barang konsumsi. Nah, menurut orang-orang sosialis ini, bahwa barang-barang produksi seharusnya dimiliki bersama, tidak boleh dimiliki oleh individu. Tetapi mereka tidak pernah menemukan metodenya, caranya bagaimana. Maka hadirlah seorang Karl Marx yang mencoba menyusun teorinya sampai ke metodenya. Metode bagaimana agar ide sosialisme ini bisa dilaksanakan. Karl Marx adalah seorang keturunan Yahudi, bapaknya Yahudi, ibunya Yahudi. Bapaknya adalah seorang jaksa, kemudian ibunya dari keluarga pengusaha. Kalau kita hari ini mengenal Philip Electronic, itu keluarganya adalah keluarganya istrinya Karl Marx. Nanti pada suatu masa
harta dari keluarganya ini sempat menghidupi Marx dan istrinya. Marx muda, walaupun terlahir dari keluarga yang cukup kaya, keluarga menengah, dari bapaknya yang praktisi hukum itu dia tidak mengalami kesulitan hidup, tetapi dia juga melihat bahwa di tengah masyarakat terdapat kesenjangan sosial yang demikian dalam. Kemudian dia belajar di berpindah-pindah dari satu universitas ke universitas lain sampai akhirnya di Universitas Berlin dia bertemu dengan teori-teorinya Hegel. Secara personal, Karl Marx sendiri tidak pernah bertemu dengan Hegel. Ketika Karl Marx hidup, Hegel sudah mati. Tetapi filsafatnya Hegel masih sangat dominan pada masa akademisnya mereka. Ada Hegel yang tua, ada Hegel yang muda. Lah, Karl Marx ini termasuk Hegel yang muda. Hegel yang muda di dalamnya ada salah satunya adalah Herdbach yang mengikuti Hegel tetapi juga mengkritisi Hegel sekaligus. Kita tidak akan masuk dulu di dalam filsafatnya ini. Saya akan menunjukkan bagaimana Karl Marx ini benar-benar serius untuk mewujudkan ide sosialisme. Karl Marx memulai dengan hakikat manusia. Jadi kita ingat, sebuah ideologi itu selalu diawali dengan pertanyaan paling mendasar, hakikat tentang manusia, dari mana dia berasal, untuk apa dia bekerja, untuk apa dia berada di dunia. Nah, Karl Marx beserta dengan seluruh yang mempengaruhi dia pada waktu itu percaya benar bahwa kehidupan ini hanya materi. Kalau saya tadi katakan Hegel itu seorang filosof yang memiliki teori tentang dialektika, tetapi dialektikanya bukan dialektika ide, melainkan bukan dialektika materi seperti halnya Hegel, tapi dialektika ide. Maksudnya begini, waktu itu berkembang aliran-aliran filsafat, salah satunya filsafat idealisme, dan kontranya adalah materialisme. Perbedaannya apa? Idealisme itu mengatakan bahwa dunia ini semuanya berawal dari ide. Yang utama dari dunia ini adalah ide. Kalaupun ada realitas, itu berawal dari ide. Kalau ada ide A, maka realitasnya menjadi A. Kalau ada ide B, maka realitasnya menjadi B. Sementara aliran filsafat yang lain, filsafat materialisme, bergerak sebaliknya. Tidak. Bahwa yang utama itu adalah materi. Di dalam dunia ini yang utama yang materi. Ya batu, ya tubuh kita, semuanya materi. Termasuk kehidupan kita, itu semuanya materi. Nah, ide, misalnya ide itu apa? Agama, hukum, itu ide. Itu berawal dari materi. Ada materi, baru muncul ide. Pertentangannya di situ. Nah, Karl Marx termasuk aliran yang mempercayai materialisme, bahwa semua ini hanya materi. Kalaupun ada ide, semua berasal dari materi. Contoh, misalnya ada Tuhan. Tuhan itu ide. Tuhan itu bukan materi, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Maka menurut dia, Tuhan itu hanya hasil dari materi. Materi apa? Materi tentang manusia yang kesulitan hidup, maka dia mencari person yang lebih kuat dari dia. Maka muncullah ide tentang Tuhan. Itu apa yang dipercayai Marx. Maka manusia itu tidak berasal dari Tuhan menurut dia. Manusia itu ya berasal dari materi. Dia termasuk mengikuti evolusinya Darwin, bahwa manusia itu hanya berawal dari setitik debu yang berevolusi hingga menjadi manusia. Kemudian dia berlanjut sampai ke hakikat manusia. Hakikat manusia apa? Hakikat manusia itu bekerja sebenarnya. Agar manusia tetap hidup, manusia itu harus bekerja. Ini filsafat terdalam dari Karl Marx, dari Marxisme, dari komunisme. Maka jangan heran kalau nanti di dalam dunia komunis kerja itu menjadi sesuatu yang paling utama dalam kehidupan manusia. Kalau seorang Muslim, hakikat manusia itu apa? Ibadah, gitu kan. Kalau di dalam komunisme kerja. Ya memang begitu. Itu filsafat dasarnya Marx tentang hakikat manusia itu ya memang bekerja. Nah,
manusia agar tetap hidup, dia harus bekerja di masa apapun, agar dia bisa tetap hidup. Nah, kemudian persoalannya, di dunia kapitalisme, para kapitalis merusak tatanan itu, tatanan yang menurut Karl Marx, tatanan alamiahnya itu. Kalau kita bahasanya ya sunatullahnya. Sunatullahnya manusia itu menurut Karl Marx adalah bekerja. Nah, dari bekerja itu hasil kerjanya digunakan untuk melanjutkan kehidupan dirinya. Tetapi masyarakat kapitalis menurut Karl Marx telah memutus hukum alam ini, hubungan integral antara manusia dengan kerjanya. Bagaimana cara memutusnya? Seperti ini. Jadi kalau kita ingat kemarin, di dalam dunia kapitalis barang itu dibagi menjadi dua. Satu barang modal, dua barang konsumsi. Barang modal itu adalah barang yang bisa menghasilkan barang-barang lain seperti mesin-mesin dan lain sebagainya. Sementara barang konsumsi itu tidak menghasilkan barang-barang lain seperti baju kita, mobil, handphone dan lain sebagainya, itu barang konsumsi. Sementara mesin yang bisa menghasilkan sepatu, mesin yang bisa menghasilkan barang-barang itu adalah barang modal. Persoalannya di dalam masyarakat kapitalis, barang modal itu dikuasai oleh juragan atau dikuasai oleh pemilik modal. Nah, karena alat-alat untuk produksi ini dikuasai oleh juragan, alat-alat untuk bekerja, alat-alat untuk menghasilkan barang-barang ini dikuasai oleh juragan, maka kaum buruh tidak bisa bekerja kecuali dengan memanfaatkan mesin-mesin yang dikuasai oleh para juragan. Artinya buruh itu hanya bekerja kepada juragan. Nah, setelah para buruh ini bekerja menggunakan mesin-mesinnya para juragan, menghasilkan barang konsumsi, dan barang konsumsinya itu bukan miliknya buruh, melainkan miliknya juragan. Artinya bahwa buruh yang bekerja dengan mesinnya juragan menghasilkan barang-barang tertentu. Katakanlah begini, ada sekelompok buruh di China, yang sekarang ini fakta terjadi. Sekelompok buruh di China bekerja di pabrik yang memproduksi iPhone miliknya Apple, kemudian menghasilkan iPhone. Nah, buruh ini yang bekerja ini tidak memiliki barang yang dia produksi sendiri. Jadi menurut Karl Marx, inilah yang disebut alienasi. Kita sering mendengar konsep-konsep di Marxisme seperti alienasi, materialisme dialektis. Itu seperti apa? Insya Allah pagi ini saya akan menjabarkannya sesederhana mungkin. Nah, pemisahan antara buruh yang bekerja kemudian dengan hasil kerjanya dipisahkan oleh juragan, karena barang yang dihasilkan itu adalah sekarang menjadi milik juragan, itu disebut alienasi. Dan alienasi ini adalah sesuatu yang menentang hukum alam menurut Karl Marx seperti itu. Maka hal ini harus dihentikan. Inilah yang menjadi pusat persoalan di dalam masyarakat kapitalis menurut Karl Marx. Oke, itu filsafat dasar tentang manusia menurut Karl Marx. Sekarang saya akan menunjukkan cara pikir Karl Marx tentang perubahan sosial. Perubahan sosial, Karl Marx mengambil dari teorinya Hegel tentang dialektika. Hegel memiliki teori dialektika ini adalah dialektika ide. Artinya begini, satu ide itu bisa berkembang menjadi ide lain ketika dia berdialog dengan ide yang lain. Karena Hegel ini seorang filosof, dia melihat antara filsafat yang satu dengan filsafat yang lain berdialog sampai menghasilkan filsafat yang baru. Berdialog menghasilkan filsafat yang baru. Berdialog menghasilkan filsafat yang baru. Itu dialektika versi Hegel. Tetapi Marx melihat lebih dalam lagi. Yang berdialog itu tidak hanya pemikiran, tidak hanya ide, tetapi juga materi. Contohnya, di dalam masyarakat feodal terjadi dialog, terjadi dialektika antara superstruktur dan infrastruktur. Apa itu superstruktur? Superstruktur adalah ide-ide yang berkembang di suatu masyarakat. Misalnya masyarakat feodal
abad pertengahan, Eropa abad pertengahan. Superstrukturnya adalah Kristianitas dan etika-etika terhadap aristokrat. Itu superstrukturnya. Superstruktur itu bersifat mencengkeram, mengatur infrastruktur. Infrastrukturnya apa? Infrastrukturnya itu para aristokrat, para rakyat, orang-orangnya, manusianya, juga lahan-lahannya, juga sumber daya alamnya, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya sumber daya alam, lahan, aristokrat, rakyat, dan lain sebagainya itu diatur oleh nilai-nilai superstruktur feodal, Kristianisme. Nah, hasil dari dialektika antara superstruktur dengan infrastruktur ini menghasilkan masyarakat baru, menghasilkan superstruktur baru, menghasilkan infrastruktur baru. Superstrukturnya apa? Superstruktur dari dialektika antara superstrukturnya feodal dengan infrastrukturnya feodal menghasilkan nilai-nilai baru, nilai-nilai liberalisme ekonomi, nilai-nilai sekularisme, dan lain-lain. Maksudnya bagaimana? Begini, gampangnya begini. Ketika masyarakat atau rakyat di dunia feodal itu tertekan, artinya terjadi dialektika antara tekanan nilai-nilai Kristianitas dengan rakyat, kemudian rakyat tertekan, sampai akhirnya menghasilkan ide tentang kebebasan, ide tentang pemisahan negara dengan agama. Itu hasil dari dialog antara superstrukturnya feodal dengan infrastrukturnya feodal. Maka juga menghasilkan infrastruktur baru. Infrastrukturnya apa? Hasilnya adalah, kalau kita lihat kemarin, menghasilkan mesin-mesin produksi yang tadinya belum ada, menghasilkan masyarakat borjuis, masyarakat proletar. Ustaz, ini yang ngorek-ngorek siapa ini? Baik, kita lanjutkan. Kok ada yang bisa nyoret-nyoret, Ustaz? Ya, ya, view optionnya di situ disable anotasi di Ustadznya, coba. Di atas ada menu disable anotasi, view option atau apa ya, diklik nanti ada disable, supaya mungkin tidak sengaja rekan-rekan peserta di situ menekan layar dan mencoret gitu ya. Di view optionnya ya, khawatir ada yang tidak sengaja gitu ya, tidak menyentuh gitu. Mungkin ya dari HP biasanya seperti itu. Ada, Ustaz? Belum kelihatan. Disable anotasi. Di bagian apa? Oh, anot ya. Ya, anotate. Ya, disable. Ya, disable. Jangan ini, jangan enable atau allow, jangan. Ya, buat partisipan disable anotasi di kanan. Iya. Ya. Bentar, ini soalnya lemot banget nih. Ya. Atau mungkin dari saya mungkin coba di ini ya. Iya, ya. Silakan lanjut aja, Ustaz, silakan. Ya, saya lanjut ya. Ya. Baik. Nah, akhirnya masyarakat yang baru tadi dengan nilai-nilai yang baru, dalam bahasanya Karl Marx yang lebih memusingkan adalah infrastruktur baru dan superstruktur baru, yaitu liberalisasi ekonomi dan masyarakat baru borjuis proletar. Ini juga terjadi dialektika, berdialog juga. Nah, saya nggak bisa jalanin lagi tapi. Oke, terjadi dialog juga. Nah, dialog juga ini nanti akan menghasilkan, menurut Karl Marx, secara alamiah dia akan menghasilkan masyarakat baru. Setelah masyarakat feodal dan nilai-nilainya berdialog, menghasilkan masyarakat baru, masyarakat kapitalis dan nilai-nilainya berdialog lagi, akan menghasilkan masyarakat baru lagi. Masyarakat apa? Masyarakat sosialis dan superstruktur sosialis. Tetapi menurut Karl Marx, dunia kapitalis ini memiliki kekuatan-kekuatan khusus yang bisa menghalangi dialektika ini, yang bisa menghalangi
kelahiran masyarakat baru, masyarakat sosialis ini. Apa yang menghalangi? Yaitu dominasi-dominasi mereka. Mereka mendominasi mesin, mendominasi keuangan, mendominasi harta, maka dengan seluruh kekuatannya itu dia bisa menghalangi hasil dialektika ini. Maka untuk mengubahnya, untuk menjadikannya mungkin, Karl Marx mengusulkan ide tentang revolusi. Nah, persoalannya bagaimana agar masyarakat mau berevolusi? Baik. Sekali lagi, agar masyarakat mau melakukan revolusi, agar perubahan ini bisa terjadi, maka Karl Marx memiliki ide agar para proletar ini, para buruh ini memiliki kesadaran kelas, kesadaran bahwa mereka itu adalah kelas proletar yang berbeda dengan kelas borjuis. Karena menurut Karl Marx, mereka selama ini tidak sadar, mereka hidup saja tidak sadar, maka harus disadarkan. Setelah sadar dan termasuk disadarkan tentang perlunya mengubah masyarakat ini, perlunya mengubah sistem kepemilikan alat produksi ini, maka nanti muncul keinginan untuk berubah. Ketika keinginan untuk berubah ini ada, ketika kesadaran kelas ini ada, maka mereka akan menuntut revolusi. Baik, kita sudah menyelesaikan landasan filosofisnya Karl Marx. Nah, setelah menyelesaikan landasan filosofis ini, Karl Marx tidak hanya diam. Karl Marx bersama sahabatnya Engels, ini sahabat dari segi pemikiran maupun sahabat dari segi benar-benar personal, mereka benar-benar bersahabat benar, menyusun teori-teori tadi. Jadi Marx tidak sendiri ketika menyusun teori-teori tadi, bersama Engels. Dan bersama Engels juga, Marx juga tidak hanya berteori saja, dia benar-benar terjun untuk mengubah masyarakat. Dia bergabung dengan gerakan rahasia bernama Liga Keadilan. Ini gerakan yang bergerak di bawah tanah. Kemudian setelah berhasil masuk bersama Engels, dia berusaha mengubah Liga Keadilan ini yang tadinya bersifat rahasia ini menjadi partai terbuka, partai yang diketahui publik dan menyuarakan ide-idenya ke publik, dan ini menjadi partai komunis pertama. Istilah komunis memang lahir dari Karl Marx sendiri, dari kata Kamen, yang komunal, kebersamaan. Kemudian mereka mengeluarkan manifesto komunis, bagaimana masyarakat harus menyadari kelasnya, bagaimana mereka harus bergerak, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Karl Marx dan Engels ini berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain. Karl Marx selama kehidupannya itu dia banyak menulis, dia seorang jurnalis, menulis di berbagai media, terutama media sosialis, dan selalu berurusan dengan pemerintah karena ide-idenya. Kemudian sampai akhirnya pada titik tertentu Marx dan Engels ini pindah ke Inggris. Di Inggris bersama partai komunisnya yang berasal dari Liga Keadilan tadi, terjadi perpecahan. Perpecahannya ada sebagian anggota yang menghendaki untuk melakukan kudeta kepada pemerintahan Inggris. Sementara Marx dan Engels sendiri tidak setuju. Bukan tidak setuju pada kudetanya, tetapi tidak setuju karena mereka melihat ini belum saatnya. Kalau belum saatnya, kemudian tetap dipaksakan dilakukan, maka yang ada justru malah partai akan hancur. Nah, tetapi sampai akhirnya Marx wafat, Marx tidak pernah melakukan revolusi melakukan idenya tentang revolusi sampai dia mati. Benar-benar ide tentang revolusinya itu belum pernah dijalankan. Tetapi pemikiran-pemikirannya sudah tertuliskan, akhirnya diterbitkan oleh Engels, termasuk Das Kapital jilid 1, 2, dan 3 itu diterbitkan dan banyak dicetak di
bahasa-bahasa yang lain, termasuk ke bahasa Rusia salah satunya yang nanti akan mempengaruhi Lenin. Nah, ketika Marx mati, benar-benar dia belum melakukan idenya tentang revolusi itu, tetapi pemikirannya sudah kemana-mana. Kita beralih setelah Marx meninggal, idenya Marx ini diterima oleh seseorang bernama Vladimir Lenin, seorang Rusia yang benar-benar mengadopsi pemikirannya Marx, mengadopsi Marxisme, tetapi dengan sedikit perubahan. Perubahannya apa? Kalau Marx itu tidak mengatakan tentang revolusi, dia tidak pernah mengatakan setelah revolusi terus apa. Setelah para kapitalis ini direvolusi, terus apa? Tidak pernah membahas itu. Tetapi Lenin benar-benar mempraktekannya. Setelah revolusi apa? Setelah revolusi, maka alat-alat produksi dikuasai oleh negara. Lenin sendiri menyebutnya sebagai diktator proletariat, kaum proletar yang berkuasa, kemudian secara diktator menguasai alat-alat produksi itu. Sampai akhirnya Lenin benar-benar mewujudkan ide tentang revolusi itu, revolusi Bolshevik yang terkenal yang kita tahu di Rusia. Kemudian akhirnya berdirilah Uni Soviet, negara komunis pertama. Jadi yang membakukan Marxisme dalam bentuk negara ini adalah Lenin. Kalau Marx sendiri tidak pernah membakukannya dalam negara. Bukan berarti Marx anti negara seperti halnya anarki, teori anarki, tetapi kita tidak pernah tahu karena Marx sendiri tidak pernah menyinggungnya, tidak pernah membahasnya. Tetapi di tangan Lenin, Marxisme benar-benar diterapkan dalam negara. Artinya setelah revolusi seperti idenya Marx, kemudian alat-alat produksi dikuasai oleh negara dan dikendalikan oleh negara. Maka ideologi ini disebut Marxisme-Leninisme. Ketika Uni Soviet lahir, ini masyarakat Eropa sendiri pada kaget. Kenapa? Karena menurut teorinya Karl Marx, masyarakat sosialis itu akan terlahir setelah revolusi industri itu matang. Setelah masyarakat benar-benar matang menjadi masyarakat industrialis, kemudian buruh benar-benar sudah klimaks, sampai akhirnya muncul masyarakat sosialis. Tetapi teorinya Karl Marx itu berbeda dengan fakta yang dilakukan Lenin. Pada waktu itu di Rusia industrinya belum matang, belum sematang di Inggris misalnya. Tetapi kenapa yang menjadi yang lahir masyarakat komunis, masyarakat sosialis, justru malah di Rusia yang belum matang. Ini menjadi sangat terkejut. Nanti masyarakat akan semakin terkejut lagi ketika ide Marxis ini diterima oleh Mao Zedong di China. Di China apalagi, di Rusia itu industri itu belum begitu matang, apalagi di China sama sekali belum ada industri. Masyarakatnya adalah masyarakat petani, masyarakat agraris. Tetapi Mao Zedong memodifikasi Marxisme dan Leninisme menjadi Maoisme. Bedanya apa? Bedanya kalau teorinya Karl Marx bahwa revolusi itu hanya bisa terjadi pada masyarakat urban, pada masyarakat buruh, menurut Mao Zedong enggak. Masyarakat petani di tengah feodal bisa langsung melompat menuju masyarakat sosialis. Maka nanti muncul mempersenjatai petani dan lain sebagainya. Dan model-model Maoisme inilah nanti yang diambil komunis Indonesia seperti Aidit, karena Indonesia sendiri pada waktu itu industri juga belum matang, masih cenderung masyarakat agraris. Nah, ini adalah ide-ide dasarnya, landasan-landasan dasarnya. Oke, maka kita akan melihat di sini ada banyak ide yang kita melihatnya sebagai sesuatu yang sama secara umum, tetapi sebenarnya secara detail berbeda. Sosialisme, Marxisme, komunisme
Leninisme dan Maoisme. Bedanya apa? Sosialisme itu hanya ide tentang penguasaan alat-alat produksi pada kepemilikan bersama, hanya itu. Sementara Marxisme memberikan landasan teori bagi sosialisme dan metode. Kalau di dalam bahasa Islam kita melihat mengenalnya sebagai fikroh dan torikohnya. Jadi yang membuat landasan fikroh dan torikohnya dari sosialisme ini adalah Karl Marx. Maka disebut Marxisme komunisme. Dan Marxisme komunisme ini tidak pernah ngomong masalah negara, bahwa alat-alat produksi itu nanti dikuasai negara, itu di Marxisme belum dibahas. Baru dibahas setelah Leninisme. Jadi semakin berkembang. Kemudian Maoisme yang tadinya menurut Karl Marx bahwa masyarakat sosialisme itu hanya bisa lahir setelah terjadi dialog yang matang antara masyarakat kapitalis dengan superstruktur kapitalis. Ternyata di dunianya Maoisme, di dunianya Mao Zedong di Cina itu tidak terjadi. Yang terjadi berbeda. Dari masyarakat agraris, petani, tanpa melewati masa industri langsung bisa melompat ke sosialis. Baik, sekarang kita semakin melihat ke faktanya. Sejak tahun 40-an sosialisme dan kapitalisme benar-benar menjadi dua kekuatan besar yang head to head. Kapitalisme yang setelah Perang Dunia Kedua itu dimenangkan oleh Amerika, maka kapitalisme dipimpin oleh Amerika dan sosialisme dipimpin oleh Soviet. Ini benar-benar dua kekuatan besar yang saling berhadapan-hadapan. Dan setelah Perang Dunia Kedua, mereka terlibat dalam Perang Dingin. Di Perang Dingin itu, di fase Perang Dingin itu, ada wilayah-wilayah yang dulunya di bawah kekuasaan Islam. Kalau kita lihat di gambar, yang warna hijau itu, yang kapitalis yang biru, yang sosialis komunis itu yang merah, dan yang bekas-bekas kekuasaan Islam itu yang hijau. Mereka menyatakan diri sebagai non-blok. Kalau teman-teman yang masih mengalami masa Soeharto, kita ingat di masa Soeharto kita menyatakan diri non-blok. Walaupun faktanya Soeharto lebih dekat kepada Amerika. Seperti halnya Saudi menyatakan diri non-blok, walaupun faktanya juga lebih dekat kepada Inggris dan Amerika. Nah, itu sampai 1991. Faktanya setelah 1991 Soviet runtuh. Apa yang menyebabkan keruntuhannya? Mari kita lihat. Ini adalah masalah yang sangat mendasar. Mimpi kosong komunisme. Begini, komunisme memimpikan masyarakat tanpa kelas, seperti halnya mimpi egalitarianismenya liberal yang gagal oleh kapitalisme. Kita ingat modernisme memimpikan masyarakat egaliter, tetapi faktanya gagal. Di dalam masyarakat kapitalis ternyata tidak ada egaliter, tidak ada egalitarianisme, tetap ada strata sosial. Akhirnya apa? Komunisme memimpikan masyarakat tanpa kelas. Caranya apa? Caranya dengan menghapus hak penguasaan alat produksi oleh individu. Akhirnya alat produksi hanya dipegang oleh pemerintah. Dan pemerintahnya apa? Faktanya otoriter. Kita tahu nanti Soviet itu otoriter, Cina itu otoriter, Korea Utara otoriter, semua masyarakat kapital, semua masyarakat komunis itu otoriter. Dan akhirnya apa? Mimpi tentang masyarakat tanpa kelas itu juga zong lagi, tidak pernah terjadi lagi. Faktanya apa? Lahir strata sosial baru. Apa? Strata pejabat negara dan strata rakyat. Kalau kita lihat misalnya contoh hari ini di Korea Utara, masyarakat Korea Utara itu dilarang nonton film Hollywood itu misalnya, dilarang. Tetapi Kim Jong Il memiliki koleksi film-film Hollywood ribuan. Orang-orang Korea Utara tidak pernah mengenal barang-barang komoditas seperti sepatu, tas-tas mahal. Tetapi Kim Jong Il, istrinya memiliki koleksi yang sangat banyak. Artinya apa? Masyarakat komunis yang mimpinya adalah masyarakat tanpa kelas itu sebenarnya akhirnya apa? Menghasilkan kelas lagi, kelas negara, kelas pejabat negara, dan kelas rakyat. Itu fakta.
antara mimpi, metode, dan fakta. Anda bisa lihat. Baik. Mari kita lihat mimpi dan fakta dari masing-masing ideologi. Ideologi feodal. Saya mulai dari ideologi feodal. Bagaimana masyarakat Eropa, ini pembahasan awal-awal kita, bagaimana masyarakat Eropa berharap hidup mulia dengan nilai-nilai kekristenan. Faktanya apa? Muncul mahkamah inkuisisi yang menyengsarakan rakyat. Kemudian mereka mengubah dirinya menjadi masyarakat liberal kapitalis. Mimpinya apa? Mimpinya masyarakat yang egaliter, makmur dengan kapitalis. Faktanya apa? Kesenjangan, eksploitasi, krisis multidimensi seperti kita lihat. Kemudian mereka bermimpi lagi mengubah masyarakatnya menjadi masyarakat sosialis, masyarakat yang tanpa kelas, sama rata sama rasa. Faktanya apa? Yang muncul kediktatoran rezim, kemiskinan rakyat, dan lain sebagainya. Ini fakta yang kita hadapi. Maka akhirnya sejarah komunisme berakhir ketika Soviet kemudian runtuh tahun 1991. Kenapa runtuh? Ya karena namanya manusia itu secara sunatullah ketika ditekan, ketika terjadi otoriter itu pasti akan melawan. Itu sunatullah. Marx sendiri juga mengakui hal itu. Maka ketika pemerintahan Soviet itu diktator, maka terjadi gejolak-gejolak untuk mengakhiri itu. Apalagi di sana nanti Amerika juga ikut bermain. Intelijen-intelijennya Amerika turut berperan untuk mengubah pola pikir pemuda-pemuda Soviet untuk mengubah sistem masyarakat. Sedikit berbeda dengan Soviet yang runtuh, maka Cina tidak runtuh secara esensial, tidak runtuh secara pragmatis seperti halnya Soviet yang runtuh negaranya. Maka Cina melihat ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sistem ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Maka akhirnya agar tetap bertahan hidup, komunis Cina mengubah dirinya menjadi, kalau dalam bahasa guyonnya, kapitalisme yang otoriter gitu. Jadi sistem politiknya masih menggunakan otoritarianisme model kapitalis, tetapi ekonominya menggunakan kapitalis. Dan yang lucu kita lihat dari anekdot ini, dari dari ilustrasi ini, orang-orang Barat sendiri melihat kapitalisme komunismenya Cina ini sebagai peluang baru. Mereka menentang komunisme, menentang otoritarianisme, tetapi faktanya mereka berinvestasi di Cina. Mereka mengembangkan manufakturnya di Cina dengan berharap tenaga kerja murah dan lain sebagainya. Ini omong kosong yang diperlihatkan, yang dipertontonkan oleh masyarakat Barat. Baik, akhirnya komunisme yang menjadi mimpi alternatif masyarakat Barat akhirnya juga limbung dan jatuh. Baik jatuh secara fakta negara maupun jatuh secara esensial sebagai sistem ekonomi. Dan hari ini Amerika sebagai pemimpin, sebagai yang terdepan di peradaban kapitalisme, memenangkan pertarungan ini dan menjadi superpower yang tidak tertandingi minimal sampai hari ini. Maka nanti di perkembangan selanjutnya, setelah Amerika ini tidak memiliki rival komunis, akhirnya Amerika melihat rival mana lagi yang harus dihancurkan. Nanti jatuh-jatuhnya sampai ke Islam. Baik, Ustaz Zufri, saya kembalikan kepada panjenengan untuk sedikit tanya jawab atau diskusi. Monggo Ustaz. Ya, baik, terima kasih ya Ustaz Doni tadi sudah memaparkan, mempreteli bagaimana lahirnya ideologi komunisme ya, dan proses perjalanannya seperti apa ya. Baik rekan-rekan yang hadir di sini via Zoom ataupun di YouTube ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya bisa secara langsung atau bisa memanfaatkan menu chat ya, chat Zoom, atau misalkan nanti di sini yang di kolom komentar YouTube silakan ya. Nah, ini ada yang bertanya sebetulnya ya di sini mungkin dari kolom komentar YouTube dulu ya.
Bentar ya. Ini dari Gresik, dari Kholidah Gresik ya. Apakah dialektika materi selalu disertai dengan dialektika ide atau masing-masing berjalan sendiri-sendiri? Gitu. Ustaz? Baik, baik. Dialektika idenya Hegel itu tidak memperhatikan soal materi. Kemudian Karl Marx mengkritiknya. Yang terjadi dialektika itu tidak cuma ide, tetapi juga materi juga. Artinya kedua-duanya terjadi dialektika. Artinya ketika Karl Marx mengatakan bahwa dirinya adalah seorang materialisme, bukan berarti dia tidak percaya akan adanya ide. Yang dia sebut suprastruktur itu kan juga ide. Tetapi artinya ide itu, suprastruktur itu awalnya adalah dari materi gitu. Jadi dua-duanya memang terjadi dialektika, baik ide maupun materi, dua-duanya terjadi. Demikian Ustaz. Kemudian ada yang masuk ini ya, ada yang masuk dari nah ini nih, dari Prama Madura ya. Tanya Taj, bagaimana kok bisa ya seorang muslim berpaham sosialisme atau komunisme ya? Silakan Ustaz. Baik. Ini saya share lagi screen ya terakhir ini. Ini sebenarnya materi penutup saya. Ya, lumayan ya prosesnya ya Tad. Ngeloading ya. Iya. Nah, ya. Begini. Akhirnya apa? Kalau kita lihat tadi, sosialisme, komunisme, Marxisme ini di Eropa dipandang demikian, di Rusia berubah lagi menjadi demikian, di China berubah lagi menjadi demikian. Maka ketika dia hadir di masyarakat Muslim, masyarakat yang banyak penduduk Muslimnya, ini juga berubah juga. Ada tokoh-tokoh Muslim, termasuk di Indonesia, ada yang berpandangan bahwa sosialisme ini sejalan dengan Islam. Karena Islam juga memperhatikan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, pandangan-pandangan seperti ini hanya melihat sosialisme dan Islam dari permukaannya saja. Tidak melihat dari akidahnya. Padahal kita tahu semua berawal dari akidah. Tidak hanya soal permukaannya saja bahwa sistem Islam juga memperhatikan masyarakat dan lain sebagainya, tidak hanya dilihat dari situ, tapi semua berawal dari akidahnya. Akidahnya Marxis itu adalah materialisme, menafikan ide dalam artian bahwa semua ini berawal dari materi, bukan berawal dari ide. Jadi termasuk Tuhan itu juga tidak ada. Maka landasan tentang perubahan sosial yang filsafatnya adalah materialisme dialektis tadi, sekali lagi, materialisme dialektis menghasilkan revolusi komunis. Nah, menghasilkan ide tentang masyarakat yang sama rata. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana mungkin akidah yang berbeda ini dengan Islam, karena kita melihat jelas Islam itu percaya bahwa semua berasal dari Allah. Tujuan hidup kita adalah ibadah, sementara Karl Marx tadi tujuan hidup manusia adalah bekerja. Maka kalau orang hanya melihat permukaannya saja, akan melihat ada kesamaan antara sosialisme dengan Islam. Maka beberapa tokoh yang mohon maaf tidak terlalu dalam menggali tentang sosialisme maupun menggali tentang Islam berpandangan demikian. Nah, kalau kita pandang secara lebih mendalam berawal dari akidahnya, jelas tidak mungkin sosialisme itu disatukan dengan Islam. Secara mantiki ini disebut mustahil akli karena berbeda sejak level akidah. Nah, demikian Ustaz. Nanti kita jelaskan lebih rinci di pertemuan lain. Ya, baik, ada yang bertanya secara langsung dari Pak Epen ya, Pak Epen Supendi ya. Saya coba nyalakan dulu ya.
Monggo Ustaz. Dari Sukabumi ya Pak Epen ya. Coba nyalakan ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz Ben. Monggo. Ini materi yang sangat menarik sekali ini Ustaz. Ingin saya tanyakan, hari ini kan sosialis komunis itu faktanya sudah runtuh, kan? Mereka tidak bisa membuktikan teori mereka. Betul. Kemudian kenyataannya hari ini masih banyak orang atau di kalangan masyarakat yang ingin membangun kembali komunisme. Betul. Mungkin ada bentuk baru komunisme yang ingin mereka gagas, kemukakan secara konsepsional, sehingga mereka begitu yakin akan lahir lagi kembali komunis. Ini kan aneh sekali Ustadz ya, di mana di negara biangnya saja, baik itu konsep Hegelian yang dituliskan oleh Mahkamah, kemudian oleh Lenin dan Mao, hari ini semuanya sudah tidak terbukti itu semuanya. Betul. Tapi mereka Betul. yakinnya. Bahkan yang ada pun hari ini menjadi diktator negara terhadap masyarakatnya. Apalagi yang akan muncul komunisme di masa depan. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya Pak Epen ya. Silakan Ustaz Doni untuk ditanggapi silakan. Baik. Kalau saya melihat pergerakan komunisme hari ini, saya cenderung melihat gerakannya tidak lagi ideologis, dalam artian tidak lagi memperjuangkan Marx dalam artian garis lurus. Saya membuat istilah guyonannya komunisme garis lurus. Sudah tidak lagi memperjuangkan Marx seperti garis lurus, tapi memperjuangkan hanya secara emosional saja. Kita lihat kalau memang secara esensial itu harusnya runtuh, Cina itu harusnya runtuh, tapi faktanya kan enggak. Partai komunis tetap berjalan, tetapi ekonominya diubah menjadi kapitalis. Nah, begitu juga kalau misalnya di luar Cina ada kader-kader komunis yang masih mau bergerak. Ini bergeraknya itu bukan lagi dalam artian pengen memperjuangkan secara ideologisnya, tetapi cenderung kepada kepentingan pribadi yang sesaat. Atau bisa jadi kalau dalam konteks Indonesia itu adalah dendam-dendam yang masih tersisa dari masa lalu. Seperti kita tahu di Indonesia komunisme, kita tahu sejarahnya bagaimana mereka dihabisi dengan benar-benar menghabisi secara fisik, dibantai gitu. Tentu saja hal itu masih menyisakan dendam. Maka kalau hari ini ada pergerakan, saya melihatnya tidak lagi pergerakan ideologis, tetapi lebih kepada pergerakan untuk menyalurkan dendam-dendam yang masih tersisa. Kurang lebih begitu, Ustaz. Iya. Kita berlanjut ke yang lain ya. Boleh ke pertanyaan yang lain, mungkin dari ini banyak sekali nih pertanyaan di YouTube, di Zoom. Monggo, yang mana? Nah ini sebenarnya silakan aja, ini di yang mana? Ini untuk yang di chat ya, saya lihat yang di chat. Boleh. Untuk Mas aja ya, bagaimana tanggapan? Ini dengan Islam itu sudah saya jawab ya tadi ya. Iya betul. Bahwa betul. tidak mungkin karena berbeda sejak akidahnya. Kemudian coba dari Pak Iwan, dari Pak Iwan ini coba ini yang diterapkan sekarang ini apakah komunisme atau sosialisme? Nah ini mungkin perlu ditegaskan lagi untuk rekan-rekan yang baru masuk. Baik. Ya itu tadi di akhir sesi sudah saya jelaskan bahwa dengan melihat bahwa Soviet sudah runtuh dengan sistem ekonominya yang tidak kuat itu kemudian runtuh, sampai akhirnya Cina melakukan manuver agar mereka tidak runtuh. Mereka melakukan manuver. Apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi seperti di Soviet? Maka mereka menemukan bahwa yang terjadi itu adalah memodifikasi antara komunisme dengan kapitalisme. Sebenarnya itu sudah mau dilakukan oleh Gorbachev waktu itu di Soviet. Tetapi akhirnya Gorbachev benar-benar tidak hanya memodifikasi komunisme dengan kapitalisme, tetapi benar-benar meruntuhkan sistem kapitalisme yang ada di Soviet. Nah, sekarang Cina melakukan hal itu, hal yang sudah diidekan oleh Gorbachev pada waktu akhir-akhir masa Soviet. Nah, yang dilakukan Cina sekarang secara politik pemerintahan, mereka komunisme jelas,
otoritarianismenya komunis jelas, tetapi sistem ekonominya kapitalis. Walaupun kita tidak bisa menyatakan bahwa kapitalismenya Cina itu seperti kapitalismenya Amerika, beda gitu. Kapitalismenya di Cina itu lebih terkontrol, lebih terkendali. Kalau di Amerika itu benar-benar free, benar-benar pasar bebas, benar-benar terjadi persaingan di pasar gitu antara pengusaha satu dengan pengusaha yang lain. Tetapi kalau di China enggak. Di China ini yang berpeluang untuk menjadi pengusaha-pengusaha besar itu ya orang-orang yang memang sudah dipilih oleh negara. Kalau kita bayangin ya hampir-hampir mirip kapitalismenya zaman Soeharto lah. Kapitalismenya zaman Orde Baru. Bagaimana yang bisa muncul ya hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Misalnya di Cina sekarang ada Jack Ma. Jack Ma itu ya tentu saja orang yang memang sudah didesain oleh rezim komunis untuk naik gitu. Jadi memang kapitalisme yang berkembang di Cina juga tidak seperti kapitalisme kafah yang berkembang di Amerika, demikian. Selanjutnya Ustaz dari Ermawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ustaz Doni bahwa kita tahu bahwa ide-ide kiri lebih condong kepada Maoisme itu sendiri, yang dimana bahwa aktivis kiri dekat sekali dengan masyarakat kelas bawah, petani dan lain dan buruh di sini. Bukankah kita pejuang Islam bisa melakukan hal yang sama untuk mendekatkan diri kita kepada masyarakat? Baik. Sebenarnya kita sebagai Muslim itu tidak usah mencontoh siapapun, tidak usah mencontoh Karl Marx, tidak usah mencontoh Mao Zedong, tidak usah mencontoh siapapun. Contoh saja Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berdakwah, cukup itu. Karena Islam itu sudah agama yang sempurna. Mulai dari fikrohnya sempurna, torikohnya juga sempurna, maka kita tidak akan mengambil torikoh-torikoh dari yang lain. Kalaupun misalnya ada uslub-uslub yang bisa diambil itu iya, tetapi torikoh jelas kita menggunakan torikohnya Rasulullah, bahwa kita berdakwah itu ya tidak hanya kepada para petani gitu, ya petani juga didakwai, buruh juga didakwai, penguasa juga didakwai, aparat juga didakwai, semua didakwai begitu. Demikian untuk ya. Lanjut ya biar Ustaz, ini ada yang bertanya nih. Ustadz Ahmad Sastra mungkin Ustadz. Ustadz Ahmad Sastra ini masuk ke kolom komentar YouTube. Beliau bertanya, kebangkitan komunis di Indonesia fakta atau hoax, Ustadz? Ya, tapi lumayan berat nih. Ya. Sebenarnya hampir sama seperti tadi ya. Kalaupun ada, itu bukan kebangkitan secara ideologis seperti yang saya jawab kepada Ustadz Epen Supendi tadi. Itu bukan kekuatan ideologis. Kalaupun ada kader-kader yang dulu-dulunya itu anak-anaknya tokoh-tokoh komunis dulu yang sekarang bergerak, itu geraknya jelas bukan ideologis. Karena kalau gerak ideologis mereka sudah nggak laku, jujur aja nggak laku. Walaupun laku tetap, namanya dagangan itu tetap ada yang beli. Tetapi tentu saja tidak akan semasif dulu karena orang sudah melihat faktanya bagaimana komunis hari ini. Tetapi apakah ada pergerakan? Iya, ada pergerakan. Tetapi pergerakannya lagi-lagi seperti saya katakan tadi lebih bersifat kepada ambisi pribadi, ego pribadi, dendam pribadi, dendam-dendam yang masa lalu, kurang lebih seperti itu. Mungkin Ustadz Ahmad Sastra nanti dikasih forum aja untuk ya, Ustadz Ahmad Sastra mungkin sewaktu-waktu di sini masuk ke sini ya, dikasih forum masuk ke Zoom ya, Ustadz Ahmad Sastra ya, terima kasih ya. Ini sudah hadir ya. Ini ada yang bertanya juga ini lumayan menggelitik ya. Ustadz, di beberapa buku yang saya baca saat di kampus dulu yang memposisikan sosialisme beda dengan komunisme, sehingga sosialisme ini menjadi harapan untuk masalah saat ini. Ya, bagaimana menangkap ini? Ya, kan saya sudah bahas tadi perbedaan antara sosialisme, komunisme, Leninisme dan Maoisme. Ya memang berbeda, ya. Memang berbeda. Tetap kan beda dan bedanya apa? Sudah saya jelaskan tadi. Sosialisme itu idenya adalah alat-alat produksi dimiliki, dikuasai bersama, tidak boleh dikuasai oleh individu-individu.
Kalau komunisme caranya revolusi. Nanti beda lagi Leninisme caranya apa? Dengan dikuasai oleh negara dan lain sebagainya. Nah, kalau mengatakan sosialisme itu sebagai harapan, ya saya bisa menjawabnya sesuai teori sosialisme ya. Saya bisa menjawabnya bahwa harapannya harapan kosong. Kenapa? Karena hanya harapan saja, tidak ada torikohnya, tidak ada metodenya. Metode menurut sosialisme tok ya, tidak komunisme, tidak leninisme, tidak maoisme, sosialisme tok. Kalau ide seperti itu, terus pelaksanaannya seperti apa? Nggak pernah ada, karena sosialisme tidak pernah menyebutkan metodenya seperti apa. Kalaupun nanti akan kita bawa ke Marxisme, ke komunisme juga belum menjawab. Kalau sudah terjadi revolusi, kalau sudah digulingkan itu para kapitalis, terus yang mau menguasai siapa? Faktanya tidak akan pernah ada. Termasuk teori-teori anarki yang mengatakan bahwa negara itu tidak perlu ada, karena nanti masyarakat itu akan berjalan sendiri. Itu mimpi yang tidak pernah ada faktanya. Karena faktanya apa? Yang namanya kehidupan bersama itu pasti memastikan kehadiran negara. Itu pasti dari zaman dulu, dari zaman dulu sampai mungkin nanti kiamat. Namanya kehidupan bersama itu pasti melahirkan negara. Maka mimpi tentang masyarakat tanpa negara itu mimpi yang tidak ada faktanya. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Ini ada yang masuk, ini pertanyaan dari chat Zoom ya, dari dari Amin, Ustadz Amin ya kalau nggak salah, ini Ustadz Amin, Amin ya. Nah, hampir semua pembawa ide besar ideologi mewujudkan perjuangan dengan pembentukan partai politik. Seberapa efektifkah langkah ini? Tetapi setelah partai politik menguasai negara, mereka akhirnya tenggelam dalam kemewahan dunia dan terlena dalam menjaga ideologinya dan mulailah runtuh secara perlahan. Ini yang di bawah di ini kami. Ya, hampir semua pembawa ideologi mewujudkan perjuangan partai politik. Berarti kan langkahnya, tapi baik. Pertanyaannya yang pertama ya, seberapa efektifkah langkah ini? Ya memang hanya itu yang efektif. Artinya apa? Ideologi, bedanya antara ide dengan ideologi kan gini. Kalau ide itu hanya di kepala orang, itu ide. Tapi kalau ideologi itu ide yang ada di kepala orang itu disertai dengan metodenya untuk diterapkan di tengah masyarakat. Nah, bagaimana cara menerapkan di tengah masyarakat? Itu nggak mungkin orang kerja sendiri, tidak mungkin, mustahil akan menerapkan ideologi kok dengan bekerja sendiri, itu tidak mungkin. Maka yang mungkin adalah apa? Bekerja bersama. Namanya bekerja bersama untuk menerapkan ideologi itu harus kerja yang terkontrol, harus kerja yang terkoordinasi. Namanya kerja bersama, terkoordinasi dalam memperjuangkan ide, dalam memperjuangkan ideologi, itu namanya kelompok partai politik, namanya seperti itu. Ya memang yang efektif seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, tetapi setelah partai politik menguasai negara, mereka akhirnya tenggelam dalam kemewahan dunia dan terlena dalam menjaga ideologinya, dan mulailah runtuh secara perlahan. Itu faktanya seperti itu. Tetapi fakta itu juga berlandaskan kepada, sekali lagi, asas kehidupannya, kepada akidahnya. Ketika komunisme itu akidahnya adalah kerja, maka ketika kerjanya itu sudah menghasilkan kemakmuran, maka ya sudah, mau apa lagi, karena sudah terjadi kemakmuran itu. Berbeda nanti kalau yang terjadi itu di dalam Islam. Misalnya Islam memperjuangkan ideologi Islam, memperjuangkan ide-ide Islam, kemudian menduduki posisi penguasa dan mengelola negara karena filsafatnya itu bukan filsafat ya, akidahnya itu adalah ibadah, bahwa tujuan hidup manusia adalah ibadah, maka berbuat dolim dalam kemewahan dunia itu jelas bukan ibadah. Artinya dia tidak akan lagi kembali kepada filsafat dasarnya. Kalau komunis kerja, tetap kerja, tetap itu tidak terlena, ya tetap dia berada di dalam koridornya mereka yang bekerja itu tadi. Coba dulu kerjanya sebagai buruh, hari ini kerjanya sebagai penguasa. Cukup itu aja, kurang lebih seperti itu. Itu yang bisa saya jawab. Ya.
Ya Ustadz, ini karena sudah di penghujung waktu, mungkin nanti ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab pada hari ini ya, terlebih lagi pertanyaannya itu sangat banyak ini di chat Zoom, kemudian di YouTube ya. Mungkin kedepannya atau di pekan depan bisa dikupas kembali atau direview mungkin ya Ustadz ya. Ya, mungkin khusus jawab pertanyaan. Ya gitu ya. Nah, kemudian rekan-rekan yang hadir nanti untuk materi sudah kami lampirkan di channel Telegram ya, Telegram di channel Ngaji Subuh, Telegram Ngaji Subuh ya. Mungkin Ustadz untuk mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, silakan Ustadz barangkali ada closing statement yang ingin disampaikan, ingin ditekankan ya, mungkin dari sisi mengapa kita pada kesempatan Ngaji Subuh ini membahas mempelajari komunisme ini, mungkin silakan Ustadz. Baik Ustadz. Saya memulai kajian kita ini dengan ensiklopedi Sangkan Paraning Dumadi, ensiklopedi tentang akidah-akidah dari setiap peradaban-peradaban yang ada. Nah, saya akan menunjukkan kepada teman-teman di sini, terutama teman-teman Muslim, saudara-saudara Muslim saya, untuk menunjukkan bahwa akidah Islam itu adalah al-haq dari segi ide maupun dari segi faktanya. Ideologi-ideologi yang muncul dari pemikiran-pemikiran manusia, faktanya hadir di dalam peradaban-peradaban yang memang tidak sempurna. Peradaban-peradaban yang seperti kita lihat, nanti banyak kerusakan-kerusakan di dalamnya. Insya Allah dengan kita mempelajari berbagai peradaban, berbagai akidah ini akan semakin menguatkan iman kita, iman Islam kita, dan akan semakin menguatkan perjuangan kita, menguatkan semangat kita untuk terus memperjuangkan Islam. Karena mereka yang tidak dari Allah saja sedemikian bersemangat dan berhasil menerapkan pemikirannya, maka tentu saja apalagi kita yang sudah